Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 1. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari surat Al-Ikhlas. Tapi sebelum dimulai, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Let's pray, hand on pray and bend my head. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan membaca doa pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah ya. Nah, sekarang sebelum dimulai kita ice breaking dulu yuk. Ice breakingnya kita tepuk ya kak, main tepuk. Jadi kalau Bu Uli bilang merah, teman-teman tepuk 1 kali. Kalau Bu Uli bilang hijau, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Uli bilang kuning, tepuknya 3 kali. Ya, kita main tepuk lampu merah. Oke, siap ya. Merah, kuning, merah, hijau, hijau, merah, merah, marah. Ya, siapa tadi yang saat Bu Uli bilang marah ikutan tepuk tangan? Nah, berarti belum fokus nih ya. Jadi harus fokus ya Kak saat mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu surat Al-Ikhlas. Siapa di sini yang sudah hafal surat Al-Ikhlas? Wah, Masya Allah, sepertinya kakak-kakak di sini semua sudah menghafal surat Al-Ikhlas. Barakallah ya. Nah, surat Al-Ikhlas. Oh iya, nih boleh kelupaan. Sebelum dimulai, boleh mengingatkan. Jangan lupa untuk selalu mendoakan Masjid Al-Aqsa, mendoakan Palestina. Ya, karena Palestina itu adalah kiblat pertama umat muslim. Jadi, selalu doakan Palestina dalam setiap sholat kita ya. Nah, kita kembali ke surat Al-Ikhlas. Sebelumnya kita dengarkan dulu ya. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Kak, pembacaan surat Al-Ikhlas. Nah, setelah dibacakan surat Al-Ikhlas, sekarang kita akan membahas asbabun nuzul. Siapa yang tahu apa itu asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab diturunkannya suatu surat atau suatu ayat di dalam Al-Quran. Nah, kalau di hadis namanya asbabul wurud. Kalau di Al-Quran namanya asbabun nuzul. Nah, kita akan bahas asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Kenapa ya kira-kira? Jadi, sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah sebagai jawaban kepada orang musyrik yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah. Apa yang mereka tanyakan? Jadi, dulu itu orang-orang musyrik ada yang mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Muhammad, katakan kepada kami
nasab dari Tuhanmu. Nah, sedangkan kan Allah itu tidak mempunyai nasab ya. Jadi Allah turunkan Quran surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Nah, kandungan surat Al-Ikhlas, mohon maaf nih Bu Uli ada salah tulis ya. Maksud di sini adalah kandungan surat Al-Ikhlas. Kita bahas dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang satu. Jadi yang harus kita sembah itu hanya Allah. Di sini menegaskan bahwa satu-satunya Tuhan di dunia ini adalah Allah. Satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah adalah Allah. Ayat kedua. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi apapun keinginan kita, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Meminta apapun keinginan kita, sekecil apapun, minta sama Allah. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen punya mainan baru, sebelum minta sama mama papa, terlebih dahulu minta sama Allah. Dengan apa caranya? Dengan berdoa kepada Allah. Berdoanya gimana? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah untuk kedua orang tua hamba, agar dapat memberikan hamba mainan misalnya, atau agar dapat memberikan keinginan hamba. Jadi sebelum minta ke orang tua, minta dulu sama Allah, berdoa dulu sama Allah. Kemudian ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu esa, satu, tidak punya anak dan juga tidak punya orang tua. Ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang setara dengan Allah. Kalau manusia kan sama-sama misalnya sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ada samanya. Tapi kalau Allah tidak ada yang sama. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas keutamaan atau fadilah surat Al-Ikhlas. Yang pertama, balasannya surga. Jadi, pada waktu itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sedang berjalan dengan seorang sahabat. Kemudian Rasulullah mendengar ada seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah berkata, wajib baginya. Sahabat yang berjalan bersama Rasulullah bertanya, wajib apa wahai Rasulullah? Wajib baginya surga. Masya Allah. Jadi dengan membaca surat Al-Ikhlas ada satu keutamaan, yaitu ada balasannya gitu ya, ada pahalanya. Pahalanya itu, balasannya itu surga. Tapi tentu saja dengan diiringi perbuatan atau amalan kebaikan yang lainnya ya teman-teman. Kemudian fadilah yang kedua, surat Al-Ikhlas merupakan sepertiganya Al-Quran. Nah, jadi ini juga ada di sebuah hadis. Waktu itu ada seorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas.
Kemudian ada seorang sahabat yang berceritakan kepada Rasulullah bahwa ada seorang yang membaca surat Al-Ikhlas. Lalu Rasulullah menjawab, ia telah membaca 1/3 Al-Quran. Itu ya, Masya Allah. Tapi bukan berarti kita jadi cuma baca surat Al-Ikhlas aja. Tetap ayat-ayat yang lain harus tetap kita baca, harus tetap kita hafalkan. Karena setiap ayat, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu mempunyai pahala kebaikan yang banyak gitu ya, yang pahala kebaikan yang besar gitu ya. Jadi harus tetap semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian fadilah yang ketiga adalah disukai oleh Allah. Jadi Allah itu menyukai hambanya yang membaca Al-Quran gitu ya. Dan juga membaca surat Al-Ikhlas. Demikian penjelasan dari Bu Uli. Jika teman-teman ada yang belum dipahami atau ada yang ingin diperjelas, teman-teman boleh bertanya melalui Bu Uli atau boleh bertanya ke guru PAI masing-masing ya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bu Uli. Pada Allah Bu Uli mohon ampun, kepada teman-teman Bu Uli mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dan teman-teman dapat menghafalkan kembali surat Al-Ikhlas ya. Tentu dengan lebih semangat dan juga dengan kaidah yang benar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.